Hai guys, welcome to channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya seorang ibu yang kena jambret dan ditolong oleh suaminya. Tetapi dalam hal ini si penjambret, dua penjambret meninggal karena kecelakaan lalu lintas menabrak trotoar. Tetapi anehnya bapak yang menolong ibu ini menjadi tersangka dan ini menjadi perbicaraan panas di publik. Kita lihat dulu cuplikan videonya. Kalau membela istri dari penjambret saja bisa berujung jadi tersangka, maka pertanyaannya serius banget nih. Bukan soal hukum, tapi soal siapa sebenarnya yang dilindungi oleh hukum. Mari kita lihat kasus ini dengan kepala dingin ya. Ada kejahatan yang nyata, penjambretan, ada respon yang manusiawi. Seorang suami mengejar pelaku demi melindungi istrinya. Ada akibat yang tragis, pelaku meninggal dunia. Tapi mari kita bertanya secara logis, apa sebab utama dari seluruh peristiwa ini? Tanpa penjambretan tidak akan ada pengejaran. Tanpa pengejaran tidak akan ada kecelakaan. Artinya akar masalahnya adalah kejahatan, bukan pembelaan. Nah, dalam hukum pidana dikenal konsep niat dan keadaan darurat katanya, itu juga ya. Orang yang berniat mencelakai tentu berbeda dengan orang yang bereaksi melindungi. Jika dua hal ini disamakan, maka yang bermasalah bukan hanya kasusnya, tapi cara kita membaca keadilan. Sahabat, hukum memang harus ditegakkan, tapi hukum tanpa nurani bisa sah dan tetap tidak adil. Kalau menurut Anda nih, apakah suami ini pantas diproses sebagai tersangka atau justru negara harus berdiri lebih tegas di sisi korban? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Saya ingin dengar pandangan kalian karena keadilan lahir dari dialog, bukan dari diam. Tindakan kita adalah menangkap orang itu, kan gitu batasannya. Ya. Tidak mematikan orang itu, kan gitu kan. Nah, makanya ini kemudian orang yang mengejar itu juga harus hati-hati juga, jangan sampai menimbulkan kematiannya dia, entah karena si kita kejar atau karena kecelakaan sendiri. Karena itu nanti bisa dituntut itu Pak, karena salahnya dia mengakibatkan hilangnya nyawa orang gitu. Itu kira-kira batasannya. Baik, jadi Pak paling gampang batasannya adalah apakah tindakan saya ini nanti tidak menimbulkan komplain dari orang lain. Itu batasan yang paling mudah untuk dicermati oleh Pak setiap orang itu. Baik. Sama juga seperti dulu diceritakan itu maling gitu kemudian ya. Berkelahi terbunuhlah dia gitu. Nah, itu mungkin ya bisa dikatakan berlebihan kan? Karena apa? Karena kan mestinya maling kan ditangkap, bukan dibunuh gitu. Walaupun itu secara moral ya, baik, Pak Rianto, itu bisa diterima oleh akal ya umum bahwa itu membela kayak gitu tuh sudah sepantasnya lah. Kalau maling itu begal langsung dibunuh aja karena kalau nah, itu jadi batasannya adalah kita itu bertindak ya, apapun alasannya untuk bela diri, bela orang lain, jangan sampai menimbulkan kerugian orang lain dan dikomplain. Saya tegaskan, korban yang mengejar jambret sampai meninggal dunia akibat terjatuh, kita jadikan tersangka. Kenapa? Karena jambret itu sedang mencari nafkah buat keluarganya. Dan wajib kita lindungi dan kita jaga. Paham kan kalian? Ini miris nih. Kasian banget ya. Ada ibu-ibu di jambret, terus suaminya datang pakai mobil. Lalu si jambret itu dikejarlah sama suami itu. Ya, sama suami si ibu ini. Ternyata si jambret ini kehilangan keseimbangan, akhirnya dia nabrak trotoar, jebret, mati. Dua-duanya mati tuh si jambret. Suaminya yang dipenjara. Lucu nggak tuh? Aneh, tau nggak sih? Hukum di Indonesia itu apa gitu loh. Masa ngebelain penjambret? Ada pasalnya loh. Coba kalian perhatikan lagi pasal 43 kalau nggak salah. Coba perhatikan dan buka lagi ya. Itu pasal undang-undang hukum pidana kalau nggak salah atau apalah. Coba lihat. Kalian perhatikan lagi. Dan kalian tahu nggak sih? Harusnya orang yang membela diri itu tidak kena hukuman. Kayak gitu dong. Aduh, tidak perlu harus ada restorasi justice segala macam, tidak perlu. Karena adanya saksi hidup yang melihat itu gitu loh. Bahwa dia adalah seorang penjambret. Nah, seperti halnya nih, ada analogi lagi. Misal kita naik mobil, terus kita dibegal. Terus begal kita
kita nggak mau berhenti, tapi kita labrak terus aja, tabrakin tuh si begal itu. Mati misalkan. Terus kita yang kena gitu. Hah? Kita juga yang dipenjara gitu. Lucu loh. Tolonglah diperhatikan lah yang kayak begini-begini. Jangan sampai kita itu menyodorkan nyawa kita untuk orang-orang jahat kayak begitu. Bener gak sih guys? Kalian sepaham gak dengan saya? Coba, kasihan tau gak si ibu itu? Yang dijamret malah suaminya yang kena. Suaminya membela istrinya supaya penjamret itu tidak menjamret bininya gitu loh. Aneh bener ya. Ini aduh, hukum-hukum di negara kita tolonglah. Jangan sampai kalian itu mengolah hal tersebut kayak orang yang memerlukan uang gitu loh. Maaf ya, maaf gitu loh. Kalau nggak ada duit, hukum jalan terus. Nggak bisa lah kayak begitu ya. Jadi sekarang itu ada media sosial. Kalau sampai ada hal-hal di luar batas kewajaran, rakyat bersuara, netizen bersuara. Netizen itu pintar. Jadi netizen, keep your spirit. Jangan sampai kalian lengah dengan kasus-kasus kayak begini. Kawal terus, oke? Salam. Memalukan kan seperti itu. Izin ketua, saya bacakan di sini. Ini nih banyak sekali akhirnya. Terima kasih Pak Polisi atau Polri. Cita-cita aku dan kawan-kawanku untuk jadi penjamret profesional akhirnya tercapai. Kalaupun kami meninggoy dengan terhormat. Bahkan korban kami akan kemis-kemis minta maaf sama keluarga kami. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Coba, memalukan kan seperti itu. Jadi tolonglah apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita tindak di sini, cobalah berpikir dengan baik dan benar. Jangan mendengar atau melakukan hal-hal sebelum berpikir yang jernih. Sudah menjadi korban, dijadikan tersangka, lalu diperas lagi dengan dalil uang kerahiman. Salam hormat Pak Dewan. Terima kasih karena sudah menyuarakan kegelisahan publik, kegelisahan masyarakat yang kerap menyaksikan ketidakadilan dipertontonkan secara terbuka oleh teman-teman aparat penegak hukum. Penetapan Hogi Minaya ini sebagai tersangka oleh Polres Sleman kembali mengusik rasa keadilan publik. Suami dari Arista Minaya yang mengejar dua pelaku penjamret tas istrinya harus menerima kenyataan pahit karena dua orang pelaku yang dia kejar akhirnya nabrak tembok dan mati. Dan disinilah ironi itu dimulai. Bukannya mendapatkan pembelaan sebagai korban kejahatan, ia malah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Polisi bilang, kalau ini ada dua kasus, yang satunya kasus penjamretan dan yang satu lagi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya dua orang penjamret yang harus dipisahkan. Pak, kasihan masyarakat kita. Mereka sudah terlalu sering menjadi korban kejahatan jalanan yang terus berulang tanpa rasa takut. Kejahatan yang dilakukan di ruang publik, di tempat terbuka, di tengah keramaian, tapi seolah tidak ada hukum yang mengadili. Dalam banyak kasus, pelaku sering lolos, atau kalaupun tertangkap, hukum kadang terasa tumpul dan jauh dari rasa keadilan korban. Tapi sayangnya, ketika warga dan korban bereaksi secara spontan dan manusiawi, hukum justru datang dengan wajah paling keras seolah tanpa kompromi. Ya memang benar, hukum mengatur bahwa siapapun yang menyebabkan hilangnya nyawa harus dimintai pertanggungjawaban. Sengaja atau tidak, tetap harus bertanggung jawab. Tapi perlu diingat juga, kalau keadilan tidak sesederhana mencocokkan peristiwa dengan pasal. Keadilan menuntut penilaian yang lebih jernih. Mana pembelaan diri dan mana main hakim sendiri. Motif dan latar belakangnya kan jelas, mengejar pelaku kejahatan untuk mempertahankan hak dan harta benda. Itu reaksi naluriah manusia. Bahkan dalam ajaran Islam mempertahankan harta benda itu termasuk jihad. Sayangnya, dalam kasus ini penegak hukum seperti mengabaikan itu dan hanya terpaku pada akibat akhir. Penetapan tersangka Hogi ini menunjukkan wajah penegakan hukum kita yang kaku dan dingin. Tegas pada akibat tetapi abai pada sebab dan niat. Peristiwa ini justru menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin rasa aman warganya. Kejahatan jalanan seolah dibiarkan tumbuh tanpa adanya penegakan hukum. Akhirnya, di banyak kejadian masyarakat memutuskan untuk mengambil peran yang seharusnya dijalankan oleh aparat penegak hukum. Dan sayangnya ketika ada akibat fatal yang muncul, barulah hukum itu datang dengan cepat dan gagah. Hukum memang harus ditegakkan dengan kepastian. Tapi keadilan menuntut lebih dari sekedar kepastian pasal-pasal. Keadilan menuntut keberanian moral penegak hukum untuk melihat akar persoalan, konteks peristiwa, dan niat di baliknya. Tanpa itu semua, hukum hanya akan terasa adil di atas kertas,
tapi kejam dalam kenyataan. Baik guys, setelah kita lihat beberapa video menampilkan bahwa jambret ini, ibu yang dijambret ini bernama Ibu Arista, dan suaminya tidak tega melihat istrinya dijambret dan menolong mengejar si penjambret ini. Dan sialnya dua penjambret ini menabrak tembok dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Dan setelah diperiksa dibawa ke polisi, yang menjadi titik terang ini hanya menjadi masyarakat publik geram adalah karena bapak ini yang menolong istrinya dijadikan tersangka. Dan di publik memenuhi banyak sekali kontroversi yang mengatakan bahwa profesi jambret sekarang ini sangat bagus karena dilindungi maupun dilindungi sama kepolisian. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa kalau mau menjambret ataupun mau menolong seseorang yang dijambret harus hati-hati karena jangan sampai menghilangkan nyawa orang tersebut karena ini akan beda kasusnya. Bagaimana menurutmu guys? Apakah hukum kita di Indonesia sedang naik ke atas atau sedang turun ke bawah, atau hukum di Indonesia hanya berjalan lurus tidak ada perkembangan? Tulis di kolom komentar pendapatmu guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.